Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijali Padli dengan NIM 2510 1223 1004 2 dari kelas A3 angkatan tahun 2025. Baik, setelah kita menonton video tadi, sekarang kita akan melakukan analisis anatomi fungsional gerak olahraga pada materi tendangan sepak bola, yaitu end-step kick. End-step kick adalah teknik menendang bola menggunakan punggung kaki atau bagian tali sepatu untuk menghasilkan tendangan yang kuat dan juga cepat. Teknik ini juga sering digunakan untuk menembak ke gawang, mengoper jarak jauh, atau menghalau bola. Apa saja sih struktur anatomi yang terlibat? Yang pertama yaitu tulang utama. Yang pertama femur atau tulang paha. Fungsinya untuk menopang beban tubuh dan membentuk sendi panggul serta lutut sebagai penggerak utama saat naik dan turun. Yang kedua yaitu tibia atau tulang kering. Fungsinya untuk menyalurkan sebagian besar beban tubuh dari lutut ke pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu fibula atau biasa disebut tulang betis. Fungsinya untuk membantu stabilitas tungkai bawah dan menjadi tempat perletakan otot. Yang keempat yaitu patella atau tempurung lutut. Fungsinya untuk melindungi sendi lutut dan meningkatkan efisiensi otot quadriceps saat ekstensi lutut. Yang kelima pelvis atau otot panggul. Fungsinya untuk menjadi penghubung tubuh bagian atas dan bawah serta menyalurkan gaya selama gerakan menendang. Yang keenam yaitu vertebrae atau tulang belakang. Fungsinya untuk menjaga postur tubuh tetap stabil dan tegak selama gerakan menendang. Dan yang terakhir ada talus dan calcaneus atau tulang pergelangan kaki dan juga tumit. Berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan membantu pergelangan kaki. Masuk ke sendi aktif. Apa saja sih sendi yang ada pada gerakan tendangan sepak bola atau end-step kick? Yang pertama ada sendi panggul atau hip joint. Jenis sendinya yaitu sendi peluru dan fungsinya untuk fleksi pada saat turun dan ekstensi pada saat naik. Yang kedua ada sendi lutut atau knee joint atau jenis sendinya yaitu ankle. Fungsinya untuk fleksi pada saat turun dan ekstensi pada saat naik. Dan yang terakhir yaitu ada sendi pergelangan kaki atau ankle joint. Jenis sendinya yaitu ankle, fungsinya untuk dorsifleksi saat turun dan plantar fleksi pada saat kembali berdiri. Lanjut ke otot primer dan sekunder. Otot primer yang pertama yaitu ada otot quadriceps femoris atau otot paha depan. Fungsinya ekstensi lutut saat fase naik atau berdiri dan mengontraksi lutut pada saat turun. Yang kedua yaitu gluteus maximus atau otot bokong. Fungsinya untuk ekstensi panggul pada saat fase naik. Yang ketiga yaitu hamstring, otot paha belakang. Fungsinya untuk membantu ekstensi panggul dan juga menstabilkan lutut pada saat gerakan. Yang keempat atau yang terakhir ada gastrocnemius atau otot betis. Fungsinya yang pertama yaitu membantu menjaga keseimbangan, menstabilkan pergelangan kaki saat melangkah. Lanjut otot sekunder. Apa saja sih otot sekunder? Yang pertama ada tibialis anterior. Fungsinya untuk membantu mengunci posisi kaki agar kontak dengan bola lebih kuat dan juga akurat. Yang kedua yaitu otot abdominal atau otot perut. Fungsinya untuk menjaga kestabilan tubuh selama menendang. Yang terakhir yaitu erector spinae atau otot punggung. Fungsinya untuk menjaga postur tubuh agar tetap seimbang pada saat melakukan tendangan. Lanjut ke fungsi gerak. Fungsi gerak yaitu ada 5. Yang pertama fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk sendi sehingga sudut antar tulang mengecil. Gerakan fleksi pada end-step kick yaitu terdapat pada gerakan mengangkat paha ke depan saat persiapan menendang. Yang kedua ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi atau menggerakkan anggota tubuh ke belakang. Pada end-step kick
Gerakan meluruskan lutut ketika mengenai bola sehingga menghasilkan tendangan, itu adalah gerakan ekstensinya. Yang ketiga itu rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar tulang atau anggota tubuh pada sumbunya. Pada step kick, gerakan memutar panggul dan badan untuk menambah kekuatan dan kecepatan tendangan, itu adalah rotasi, gerakan rotasinya. Yang keempat ada abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauh dari garis tengah tubuh. Pada step kick, abduksi membantu menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir atau yang kelima ada aduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Pada step kick, aduksi membantu mengarahkan kaki menuju bola. Lanjut ke fase persiapan untuk menendang bola atau preparation fase atau backswing, fase sebelum kaki menendang bola. Sendi apa saja sih yang terdapat pada fase persiapan ini? Yang pertama ada ekstensi panggul, fleksi lutut, dan plantar fleksi pergelangan kaki. Otot yang dominan pada fase persiapan ini yang pertama ada gluteus maximus, hamstring, gastrocnemius, dan juga soleus. Yang kedua yaitu fase pelaksanaan atau execution fase atau forward swing dan ball contact atau fase ketika kaki bergerak ke depan hingga mengenai bola. Gerakannya yaitu ada fleksi panggul, ekstensi lutut, dan juga plantar fleksi pergelangan kaki. Otot utama yaitu quadriceps femoris, iliopsoas, dan juga tibialis anterior. Lanjut ke fase yang ketiga yaitu fase akhir atau follow through atau recovery fase. Fase setelah kaki mengenai bola. Gerakan yang terjadi yaitu yang pertama, kaki terus bergerak ke depan mengikuti arah tendangan. Tubuh mempertahankan keseimbangan dan kecepatan gerak tungkai berkurang secara bertahap. Otot utamanya yaitu hamstring, gluteus maximus, dan juga otot inti. Teknik ideal berdasarkan anatomi pada gerakan menendang atau step kick. Yang pertama yaitu pandangan tetap fokus pada bola sebelum dan saat melakukan tendangan. Yang kedua, badan sedikit dicondongkan ke depan untuk menjaga keseimbangan dan mengontrol arah bola. Yang ketiga, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jarak sekitar 15 sampai dengan 20 cm. Yang keempat, ujung kaki tumpu mengarah ke sasaran tendangan. Yang kelima, pergelangan kaki dikunci atau plantar fleksi saat kontak dengan bola agar tendangan menjadi lebih kuat. Yang keenam, bola ditendang menggunakan punggung kaki atau end step tepat di bagian tengah bola. Yang ketujuh, ayunan kaki dilakukan dengan sangat cepat dan terkontrol. Dan yang terakhir yaitu setelah kontak dengan bola, kaki tetap mengikuti arah tendangan atau follow through untuk menghasilkan tenaga dan akurasi yang maksimal. Masuk ke risiko cederanya yaitu yang pertama ada ligamen ACL, berfungsi menstabilkan lutut atau rentan cedera akibat putaran lutut yang berlebihan. Yang kedua, meniskus, berfungsi sebagai bantalan sendi lutut, dapat robek akibat gerakan memutar yang salah. Yang ketiga, hamstring, rentan mengalami tarikan atau robekan karena ayunan kaki yang terlalu kuat. Yang keempat yaitu quadriceps, dapat mengalami ketegangan jika otot tidak cukup pemanasan. Yang kelima, pergelangan kaki, rentan terkilir jika posisi kaki salah pada saat menumpu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada step kick adalah teknik tendangan menggunakan punggung kaki yang melibatkan kerjasama tulang, sendi, otot, dan juga tungkai bawah. Gerakan utama yang terjadi adalah fleksi panggul, ekstensi lutut, dan rotasi panggul. Untuk menghasilkan tendangan yang kuat dan juga akurat, otot yang paling berperan yaitu ada quadriceps, hamstring, gluteus maximus, dan juga gastrocnemius. Teknik yang benar dapat meningkatkan kekuatan dan ketepatan tendangan serta mengurangi risiko cedera. Namun, sebaliknya, kesalahan teknik dapat menyebabkan cedera pada ACL, meniskus, hamstring, quadriceps, dan pergelangan kaki. Oleh karena itu, pemahaman anatomi dan teknik yang baik sangat penting dalam melakukan step kick secara efektif dan aman. Sekian analisis gerakan tendangan sepak bola atau step kick dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.